Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita bahas untuk pada video kali ini, ya video bagian kedua, ya, dalam nutrisi dan diabetes. Yang akan kita bahas pada lemak. Ya. Nah, lemak tadi sudah saya jelaskan di bagian pertama, yang dimana di sini konsumsi lemak yang tinggi dia akan dapat menurunkan transport glukos ya ke dalam otak, ke dalam jaringan otot ataupun juga jaringan lemak. Nah, selain itu diet lemak tinggi juga akan meningkatkan resiko aterosklerosis, ya dimana karena pasien yang diabetes ya ini dia lebih banyak mengalami aterosklerosis ya pada apa namanya di masa mudanya ya, dan juga ini akan menjadi lebih parah bagi orang yang tidak mengalami diabetes ya, artinya tidak ada apa namanya monitor bagaimana konsumsi lemaknya dia, sehingga akan meningkatkan dari aterosklerosis ini. Oleh karena itu, ya konsumsi lemak ini perlu diperhatikan. Artinya dia tidak lebih dari 30% kalori yang kita butuhkan, dan seharusnya ini rasio yang bagus adalah 1:1:1 ya antara asam lemak jenuh ya ataupun juga ya asam lemak tidak jenuh dan asam lemak jenuh, asam lemak dengan saturasi 1, dan juga asam lemak dengan polyunsaturated ya, yang dimana dia akan menunda terjadinya gejala aterosklerosis ya. Selanjutnya adalah protein ya. Di sini kita lihat ya, untuk konsumsi jumlah protein bagi seseorang ya, bagi orang yang menderita diabetes itu sebenarnya sama seperti orang normal umumnya ya. Nah, protein itu kurang lebih dari 15% total kalori atau kurang lebih 0,8 gram per kilogram berat badan bagi dewasa, dan dia jangan sampai melebihi dari 20% dari total kalori atau 1,5 kilogram per kilogram berat badan. Jadi kalau kalian punya berat badan 50 ya, kalian bisa cari kalikan sendiri. Nah, segitulah kebutuhan protein dari kalian. Dan juga di sini ini untuk yang 1,5 gram ini bagi anak-anak dan wanita hamil atau menyusui, dan dimana harus mengkonsumsi protein yang cukup tinggi ya. Dan dengan bagi pasien yang nefropati ya, ini proteinnya harus lebih rendah, kurang lebih hanya 0,6 kilogram per kilogram berat badan bagi pasien nefropati atau memiliki kelainan fungsi ginjal. Oke, nah di sini kita lihat ya, ada beberapa guideline ya, guideline untuk diet ya. Artinya di sini kita lihat di sini ya. Nah, makan ya, kita mengkonsumsi suatu diet ya yang rendah untuk lemak total dan juga lemak satu rasi atau lemak jenuh ya. Artinya nutrisi ini juga harus bersamaan dengan exercise, dengan medikasi yang untuk untuk bisa mengontrol diabetes dengan cukup baik ya. Nah, di sini juga harus mengkonsumsi ya gula dan juga sodium itu tidak terlalu tinggi, moderate atau sedang, dan mengkonsumsi 5 atau lebih jenis buah-buahan dan sayuran setiap hari, serta harus memilih konsumsi yang kaya akan grain ya, seperti misalnya gandum ya, dan setidaknya usahakan untuk menghindari alkohol. Kenapa ya? Di sini kita lihat ya, karena kandungan alkohol darah ini bisa diukur paling tidak dalam 5 menit setelah setelah seseorang minum ya. Kalau misalnya diabetes ya, kalau kita mengalami diabetes, maka alkohol ini dapat menyebabkan hipoglikemi. Artinya perlu diperhatikan juga ketika mengkonsumsi alkohol dan juga obat-obatan diabetes, karena akan meningkatkan resiko terjadinya hipoglikemi ya, hipoglikemi ya. Oke.
Selanjutnya adalah ya, ini sini ya, makan pada setiap hari pada waktu yang sama setidaknya 1 jam ya, dalam waktu 1 jam atau waktu reguler lainnya, dan juga harus memakan jumlah karbohidrat yang sama. Artinya perhatikan asupan dari karbohidrat. Nah, kita lihat di sini ya, untuk piramida diabetes ya, di sini yang paling tinggi adalah lemak, minyak, dan juga pemanis. Ya, artinya di sini ya, semakin ke atas ini konsumsinya semakin kecil. Ya, artinya membagi makanan itu dalam beberapa bagian. Ya, yang paling dasar itu adalah roti, kemudian kacang-kacangan, dan juga olahan tepung lainnya ya, atau pati lainnya. Ya, ini yang paling dasar, artinya ini yang bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kemudian yang paling atas itu yang paling sangat sedikit dan sebaiknya dihindari, seperti lemak, minyak, ataupun pemanis lainnya ya. Oke. Nah, di mana piramid ini akan memberikan saran penyajian untuk makanan kurang lebih 1.600 sampai 2.800 kalori. Ya, artinya kita perlu menghitung berseberapa banyak asupan kalori ya. Ini khusus untuk bagi pasien diabetes ya. Nah, kita lihat di sini ya, untuk kita lihat di sini seperti grain, kemudian juga starch ya, amylum pati ya, ini paling tidak 6 sampai 11 penyajian sehari ya. Sedangkan sayur-sayuran ini kurang lebih 3 sampai 5 kali penyajian setiap hari. 3 sampai 5 kali kita makan. Ya, kemudian buah-buahan 2 sampai 4 kali ya. Ini sayur-sayuran 3 sampai 5, kemudian buah-buahan bisa 2 sampai 4 kali setiap hari. Kemudian susu, ini juga perlu perhatikan susu apakah mengandung konsumsi kandungan gula atau tidak, dan produk-produk olahan lainnya ini kurang lebih 2 sampai 3 kali penyajian setiap hari. Kemudian daging dan alternatif olahan daging ya, ini kurang lebih 4 sampai 6 ounce per hari. Sedangkan konsumsi lemak ya ataupun alkohol ya, itu sangat dibatasi sekali. Nah, ini piramida makanan bagi pasien diabetes yang perlu kita perhatikan. Nah, kita lihat di sini bagaimana metode plate atau metode untuk bagi penderita diabetes ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini sama seperti piramida. Artinya ya, piramida untuk diabetes membagi makanan dalam jumlah 6 grup. Nah, sedangkan kita lihat di sini ya, ini metode makanan yang perlu dikonsumsi oleh oleh si penderita diabetes ya, sama seperti ini ya. Ini kalau ini membagi dalam bentuk piring makanan, kalau yang tadi dalam bentuk dalam bentuk piramid. Nah, ini ada beberapa ya planning makanan yang bisa kita konsumsi ya. Ini metode makanan, kalian bisa melihat di sini ya. Ini adalah sistem daftar ya, ini untuk planning makanan yang akan dikonsumsi bagi pasien diabetes, dan ini bisa kita gunakan untuk pasien diabetes. Ini didasari pada metode piramid tadi ya, pada guideline dietnya pada piramid tadi, dan ini mencakup bermacam-macam makanan ya. Ini kita perlu perhatikan ya untuk konsumsi diabetes. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana menghitung karbohidrat. Nah, oke, jadi di sini di action list system ini merupakan yang sangat merupakan metode planning perencanaan makanan yang paling tua. Kita lihat di sini ya, karbohidrat, counting karbohidrat atau CHO ya, karena kalau itu terdiri dari rantai CHO, karbon ya, hidrogen dan oksigen ya. Kita lihat di sini, ini bisa digunakan untuk diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Dan dia ya, ini menghendaki kita lihat dulu label makanan ya, label makanan pada makanan yang akan dikonsumsi, dan ini juga harus monitoring kadar glukosa darah konstan. Kemudian ketika dalam label makanan, maka kita lihat ya karbohidrat, total karbohidratnya, hanya berapa gram karbohidratnya. Nah, karbohidrat itu bisa ditemukan dalam susu, roti, buah-buahan ataupun sayur ya, sayur lainnya.
Nah, kita lihat di sini berapa kadar CHO-nya. Nah, CHO ini tidak ditemukan dalam produk daging, ikan ataupun ternak lainnya. Nah, kita lihat di sini ya, ini merupakan CHO ini merupakan pilihan apabila harus makan makanan ya ataupun snack. Misalnya 40 gram karbohidrat untuk B, L dan D misalnya untuk ini ya, kemudian 15 gram ya, 15 gram untuk snack ya, 60 gram per meal atau 30 gram snack. Kemudian ya, kita di sini akan merencanakan berapa banyak makanan yang akan kita konsumsi, terutama karbohidrat. Nah, di sini kalian buku tadi kalian bisa lihat berapa karbohidrat yang bisa kita hitung. Ya, kita ketahui di sini ya, ini makanan ya, roti ya, ini gram karbohidratnya per penyajian kurang lebih 15 gram, kemudian buah-buahan 15 gram, susu 12 gram, kemudian sayur 5 gram, dan tetapi daging dan lemak itu tidak punya CHO-nya ya. Oke, tadi saya bilang CHO tidak ditemukan pada makanan dan juga lemak. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya 75 gram CHO. Kita penyajian ada 75 gram CHO, berarti berdasarkan ini ya, untuk penyajian ini kita misalkan adalah ya 3 ya, penyajiannya adalah sini protein ya, untuk karbohidrat ya. Nah, di sini bagaimana kontrol porsi ya untuk memanage diabetes kita. Ya, manakah yang lebih tinggi efeknya terhadap kandungan gula? Ya, itu apakah 1 sendok teh gula atau setengah gelas potato kentang. Potato itu punya 15 gram karbohidrat. Sementara 1 sendok teh gula hanya memiliki 4 gram karbohidrat. Oleh karena itu, ya setengah cup total potato itu 3 kalinya dari ya 1 sendok teh kecil gula. Ya, artinya potato di sini cukup banyak sekali kandungan gulanya. Ya. Kemudian di sini juga kita lihat ya. Di sini juga ya, untuk diet ya, ini juga mereka menemukan beberapa planning untuk pasien diabetes ya. Artinya ya, seseorang diabetes harus mengkonsumsi cukup banyak buah-buahan, sayur-sayuran, produk dengan produk dairy ya, seperti susu, keju itu dengan lemak rendah ya. Dan kita bisa sebenarnya memakan gula yang pada makanan, tetapi ya kita lihat kembali berapa jumlah kadar gula tersebut dan monitor keasupan dari karbohidrat ya. Selain itu juga perlunya konsumsi 25 sampai 35 gram fiber ya, fiber setiap harinya atau serat ya. Selanjutnya di sini rekomendasi yang lainnya adalah alkohol gula dan pemanis buatan itu cukup aman ya. Kemudian batasi lemak jenuh, batasi juga lemak trans ya, juga makan ikan paling tidak 2 kali sehari, dan asupan alkohol juga perlu dikurangi, dan konsumsi beberapa makanan rendah lemak, kolesterol, sodium, seperti garam-garaman ataupun kalori, dan tingkatkan exercise, dan harus monitor kadar gula dengan teratur, serta bisa kita kontrol ke dokter bagaimana vitamin yang baik untuk menurunkan kadar gula darah, dan kontrol yang pertama adalah kontrol berat badan. Nah, yang harus diperhatikan ya untuk planning makanan bagi diabetes ya, artinya ya jumlahnya harus tergantung berapa kalori yang kita butuhkan. Kalau kita membutuhkan kalori yang banyak, maka kita bisa melihat ya makan makanan mana saja yang bisa kita konsumsi. Kalau kita tidak terlalu melakukan banyak aktivitas, maka kalori pun akan turun. Maka seimbangkan dengan nutrisi yang akan kita makan ya. Nah, kalori ini tergantung dari gender, jenis kelamin ya, jumlahnya, umurnya, dan juga level aktivitas yang akan kita kerjakan.
ya. Dan meal planning ini perencanaan makan ini sangat individual sekali, artinya antar tiap orang itu berbeda. Makanya perlu diperhatikan ya asupan diet bagi tiap-tiap orang dengan penderita diabetes. Sekian dulu kuliah